Pembacaan Alkitab kita hari ini, saudara, diambil dari Injil Matius. Mari kita persiapkan Matius pasalnya yang ke-10, dan kita akan membacanya bersama-sama nanti 3 ayat. Ayat 40, 41, dan 42. Matius pasalnya yang ke-10, ayat 40 sampai dengan 42. Mari kita berdoa mohon pimpinan Roh Tuhan. Tuhan Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur di hari Minggu yang kudus ini. Kami boleh berhimpun bersama untuk berbakti memuliakan Engkau, dan juga untuk menyambut firman. Kami mohon agar kiranya kami ditolong karena keterbatasan dan kelemahan diri kami. Biarlah Roh Kudus, Roh Penolong, membuka hati dan pikiran kami, supaya sebentar kami boleh mengerti dengan baik dan memahami firman Tuhan dengan benar. Namun ya Tuhan, kami tidak ingin menyia-nyiakan firman-Mu. Kami ingin melaksanakannya. Oleh karena itu, tolong kami juga dimampukan untuk berani melaksanakan firman Tuhan, sehingga kami boleh memuliakan nama-Mu dan membesarkan kerajaan Tuhan di bumi ini. Berfirmanlah kepada kami, kami siap untuk mendengar. Demi Kristus firman yang hidup. Amin. Mari saudara kita baca bersama-sama Matius 10 mulai dari ayat yang ke-40 sampai dengan 42, 3 ayat saja. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan biar siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima orang benar. Dan barang siapa membawa air secup saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah saudara pembacaan Alkitab kita, dan berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Haleluya. Tema pemberitaan firman Tuhan hari ini, saudara, adalah memberi air sejuk. Ada 3 kata yang kita ingin renungkan bersama, yaitu memberi air sejuk. Saya memulai dengan air, saudara, karena kita tahu bahwa air adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Menurut penelitian, tubuh kita ini 70% terdiri dari air, saudara. Bukan tulang belulang, jadi berat tubuh kita itu adalah karena air. Kalau sudah lansia katanya tinggal 50%. Saudara, air bahkan lebih penting dari makanan padat. Sehingga terjadi bencana kelaparan, orang akan dapat bertahan lebih lama jikalau ada air daripada makanan padat.
pasien yang rawat inap pada umumnya juga mendapat asupan air melalui infus. Betapa pentingnya air itu, saudara, sehingga kalau musim kemarau, terkadang petani juga berkelahi bertengkar karena rebutan air. Sebab air memang sangat diperlukan. Tuhan Yesus dalam percakapannya dengan perempuan Samaria pernah memberitahukan demikian, saudara. Pada Injil Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-10 bagian B. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Saudara-saudara, pada waktu itu Tuhan Yesus meminta air dari sumur di mana perempuan Samaria itu akan menimbanya. Tetapi Tuhan Yesus menjawab kepada perempuan Samaria itu bahwa Yesus akan memberi air hidup. Tentu yang dimaksud bukan air yang dari sumur itu. Nah, saudara, pembacaan kita tadi ayatnya yang ke-42, mari kita perhatikan, saudara. Barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata padamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadamu. Memberi air sejuk secangkir saja. Dengan sengaja Tuhan Yesus mengatakan cukup secangkir saja. Mau menyatakan bahwa secangkir itu sebenarnya sedikit, bukan 1 galon, bukan 1 liter. Berarti mau menunjukkan bahwa siapa saja bisa. Sebab hal itu menunjukkan bahwa secangkir itu tidak banyak. Tetapi bukan air panas, bukan air pahit, melainkan air sejuk. Berarti ialah air yang bisa memberikan kelegaan ataupun kesejukan bagi hati yang sedang risau. Dan dikatakan kepada orang yang kecil. Berarti harus didahulukan, ditujukan kepada mereka, orang yang sederhana, orang yang tidak berdaya, orang miskin, orang yang mungkin sedang menanggung beban berat. Dan kalau mereka mendapatkan air sejuk itu, pasti akan memberikan semangat dan harapan hidup, serta kelepasan dari beban yang sedang menindihnya, saudara. Itulah perintah Tuhan Yesus kepada para muridnya, saudara, agar memberi secangkir air sejuk, utamanya kepada mereka yang kecil, saudara, yang membutuhkan. Mengapa? Mengapa murid Tuhan Yesus harus mau memberi air sejuk itu? Sebab para murid Yesus sebetulnya sebelumnya sudah menerima air itu. Air hidup. Tadi dalam liturgi kita bagian berita anugerah, coba saudara baca. Dikatakan, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih. Di sini dipakai air jernih ya. Sebetulnya sama saja. Yang akan mentahirkan kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hatimu,
Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, yang kuberikan padamu hati yang taat. Saudara-saudara sekalian, ini berarti bahwa memang sebagai murid-murid Yesus yang sudah menerima air jernih, air hidup dari Tuhan Yesus itu, semestinya, seharusnya juga mau memberi kepada sesamanya air yang sejuk itu. Air hidup yang diberikan oleh Yesus tidak lain adalah air hidup ilahi yang memberikan kelepasan dan sekaligus keselamatan hidup yang kekal melalui pengorbanannya di kayu salib. Dan ini sungguh merupakan suatu upah yang sangat melegakan hati. Betapa tidak, saudara? Karena membebaskan murid-murid Yesus dari hukuman dosa dan memberikan upah keselamatan hidup yang kekal, yang pasti karena janji daripada Tuhan sendiri. Nah, sekarang saudara, pertanyaannya bagi kita juga adalah murid-murid Tuhan Yesus. Kita juga sudah menerima air hidup itu. Bukankah demikian? Yang nanti akan ditandai oleh perjamuan kudus. Maukah kita juga memberi air kepada sesama kita? Saudara-saudara sekalian, betapa sering kita tidak memberi karena kita hanya suka menerima dan menikmati air hidup dari Tuhan saja bagi diri kita sendiri, dan tetap menutup diri untuk diri kita sendiri. Tuhan menghendaki agar supaya kita membuka diri kita. Kita harus membuka diri kita agar supaya kita juga bersedia untuk mengulurkan tangan kasih kita kepada mereka yang sangat membutuhkan, seperti air sejuk itu. Saudara-saudara sekalian, alasan cukup kuat kenapa Tuhan memerintahkan kita harus memberikan air sejuk itu. Secangkir saja, berarti sesuai dengan kemampuan kita. Tuhan tidak menuntut lebih. Tuhan menuntut hanya kita rela memberi semampu kita. Tahukah saudara apa kendalanya? Betapa sering kendalanya adalah kita tidak mau membuka diri kepada sesama kita yang membutuhkan. Kenapa tidak mau membuka diri? Karena kita merasa diri tidak mampu, merasa sendiri, saya tidak bisa, saya nggak bisa melakukan itu. Atau mungkin, saya tidak mau rugi waktu dan tenaga, pikiran, ataupun juga harta. Saudara-saudara sekalian, ingat, ini tetap perintah Tuhan. Kembali dalam berita anugerah tadi, saudara, ayat yang kedua mengatakan, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya.
Berarti saudara, seorang murid Yesus yang benar, yang sejati, yang sungguh adalah mereka yang tidak hanya suka dan menikmati air sejuk dari Tuhan, tetapi sesuai perintah Tuhan, mau juga mentaati, memberi air sejuk kepada sesama kita. Dan tahukah saudara, Tuhan Yesus memerintahkan ini juga dengan menyadari bahwa kita penuh kelemahan dan kekurangan. Itu sebabnya kepada murid-murid Tuhan Yesus, dia pernah berpesan demikian, saudara. Dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-14, ayat 15-17. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Siapa yang mengasihi Tuhan Yesus, dia akan menuruti segala perintahnya. Jadi menuruti segala perintah Tuhan adalah wujud daripada mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan bukan hanya sekedar dengan kata-kata atau janji dan slogan, tetapi harus diwujudkan dengan melaksanakan perintah Tuhan. Dan Tuhan Yesus sendiri tidak membiarkan kita melakukan sendiri. Itu sebabnya Dia menyediakan penolong. Ada penolong, yaitu Roh penolong, Roh Kudus, yang menyertai kita selama-lamanya. Luar biasa, saudara. Penolong ini adalah Roh kebenaran, Roh Allah yang Maha Kuasa. Jadi tidak bisa ada perkataan aku tidak mampu, aku tidak bisa. Jikalau kita sadar bahwa di dalam kita mengulurkan tangan kasih kita, kita tidak sendiri. Tuhan mau menolong kita. Dan bukankah dalam pembacaan kita tadi juga dikatakan dalam ayatnya yang ke-40, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Saudara-saudara sekalian, jikalau kita mengulurkan tangan kasih kita kepada sesama kita, itu berarti kita meneruskan, melanjutkan karya kasih Tuhan kepada sesama kita. Dan itu adalah wujud daripada kasih kita kepadanya. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, semoga perjamuan kudus yang akan kita terima nanti ini, yang melambangkan akan air hidup, yang memberikan kepada kita anugerah upah kehidupan keselamatan yang kekal itu, mengingatkan kita selalu bahwa kita juga harus bersedia melanjutkan karya kasih Tuhan, dan utamanya kepada mereka yang kecil itu. Amin.